Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan lagi dengan membaca doa belajar. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 27. Semuanya coba dilihat dulu bukunya halaman 27, yaitu bermain di rumah teman. Pasti kalian sudah pernah ya bermain di rumah teman. Kalau bermain di rumah teman, yaitu kita harus mengedepankan sopan dan santun. Seperti di sini ada cerita tentang Lina yang bermain bersama. Mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Hari ini Lina dan teman-teman bermain bersama. Mereka sepakat bermain di rumah Rudi. Rumah Rudi memiliki halaman yang luas. Rumah Rudi memiliki banyak pohon besar. Salah satu pohon milik keluarga Rudi adalah rambutan. Rambutan memiliki bentuk bundar seperti lingkaran. Mereka meminta izin kepada Rudi untuk memetik buah. Buah rambutan yang dipetik dimasukkan ke dalam kotak. Kotak merupakan benda berbentuk segi empat. Mereka sangat senang bermain bersama. Di sini terdapat cerita yang menceritakan Lina yang sedang bermain ke rumah Rudi. Dan di rumah Rudi terdapat pohon, yaitu pohon rambutan. Sedangkan pohon rambutan ini memiliki bentuk bundar atau lingkaran. Nah, buah rambutan yang sudah dipetik kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Kotak merupakan kata lain dari segi empat. Ya, di sini ada dua bangun ruang yaitu lingkaran dan segi empat. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu di halaman 30 dan 31. Coba dibuka dulu bukunya pada tema 2, subtema 2 halaman 30, yaitu tentang benda padat. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, yaitu ada tiga. Yang pertama ada padat, ada cair, dan ada gas. Di sini kita akan membahas yang benda padat terlebih dahulu. Salah satu wujud benda adalah benda padat. Ciri utama benda padat adalah bentuknya tetap dan tidak berubah. Contohnya yaitu ada batu, kayu, meja, dan sebagainya. Benda-benda padat tersebut jika dipindahkan tempatnya bentuknya akan tetap. Selain bentuk, ukuran benda padat pun selalu tetap. Sebagai contoh, kertas lipat berbentuk segi empat. Jika diletakkan di gelas, bentuknya akan tetap segi empat. Jika dipindahkan ke mangkuk, bentuknya akan tetap segi empat. Nah, di sini ciri-ciri dari benda padat yaitu bentuknya yang tetap dan tidak berubah. Misalnya yaitu kalian mempunyai bola. Kemudian bolanya dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk segi empat. Maka bola tersebut akan tetap bentuknya, yaitu tidak berubah bentuk. Beda dengan benda cair. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke halaman 32 yaitu tentang benda cair. Apakah kamu pernah memperhatikan air yang jatuh ke keran? Pasti sudah ya. Bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya tidak beraturan. Hal tersebut karena air tidak ditempatkan pada wadah. Jika kamu menampung air tersebut, air akan menyerupai bentuk wadahnya. Misalnya di sini kamu menampung air di ember. Nah, air tersebut akan mengisi bagian dalam ember. Air akan berbentuk seperti ember. Nah, di sini merupakan salah satu ciri dari benda cair yaitu bentuknya yang mengikuti wadah. Bentuknya mengikuti wadah. Misalnya kalau dari keran air yang dimasukkan ke botol. Air yang dimasukkan ke botol pasti bentuknya akan menyerupai botol. Atau misalnya air yang dimasukkan ke dalam ember, maka air tersebut akan berbentuk menyerupai ember. Oke, kita lanjut lagi. Di sini selain benda padat, benda cair, yaitu satu lagi ada benda gas. Di sini ada cerita tentang burung yang terbang. Burung adalah hewan yang bisa terbang. Sayap burung mengepak ketika terbang. Saat dikepakkan, sayap menggerakkan udara.
Udara tidak bisa dilihat. Walaupun tidak bisa disentuh dan dilihat, udara dapat menempati ruangan. Benda gas juga memiliki volume. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Kemarin kita sudah belajar mengenai benda gas. Salah satu contoh dari benda gas yaitu balon udara. Balon udara diisi oleh gas. Nah, makanya balon udara bisa mengapung di udara. Oke, kita lanjut lagi pada halaman 37. Mari dibuka dulu bukunya di halaman 37 yaitu manfaat benda. Nah, di sini ada teks, mari kita baca terlebih dahulu. Apakah kamu menggunakan benda setiap hari? Kita tidak bisa duduk jika tidak ada kursi. Kita tidak bisa mandi jika tidak ada air. Ibu tidak bisa memasak jika tidak ada tabung gas. Benda bermanfaat bagi kehidupan kita. Benda ada beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kursi adalah benda padat, air adalah benda cair, dan tabung gas merupakan benda gas. Nah, di sini ada berbagai macam dari manfaat benda. Di antaranya misalnya benda padat, yaitu di sini ada kursi. Kursi ini bermanfaat untuk kita sebagai alas duduk atau tempat untuk duduk. Dan yang selain kursi yaitu misalnya benda padat lainnya ada kasur. Tuh, kasur merupakan tempat untuk tidur atau juga misalnya ada lemari. Lemari yaitu tempat untuk menyimpan pakaian, menyimpan buku dan lain-lain. Dan selain kursi yaitu ada benda cair. Benda cair di sini contohnya ada air. Air memiliki banyak manfaat ya. Misalnya untuk minum, untuk mandi, untuk menyiram tanaman dan lain-lain. Benda cair lainnya yaitu misalnya ada minyak goreng untuk menggoreng atau ada juga oli. Oli juga tuh benda cair. Biasanya digunakan untuk motor ya. Selanjutnya ada benda gas. Benda gas tuh misalnya contohnya tabung gas. Tabung gas di sini berfungsi atau memiliki manfaat yaitu untuk masak. Nah, biasanya kalian suka memperhatikan ibu kalian sedang masak di rumah menggunakan tabung gas. Kita lanjut lagi pada halaman 39 yaitu keragaman wujud benda. Di sini ada teksnya, coba kita baca terlebih dahulu. Benda di sekitar kita ada beraneka ragam. Berbagai benda tersebut dapat kita manfaatkan. Beberapa benda dapat meringankan kehidupan manusia. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda. Kamu sudah mempelajari wujud benda, ada benda padat, cair, dan ada benda gas. Semua benda dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan berbagai benda. Kita membutuhkan peralatan mandi dan peralatan masak. Kita juga membutuhkan peralatan sekolah dan lain-lain. Kehidupan manusia tergantung pada benda. Nah, di sini menjelaskan tentang keragaman wujud benda. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai sifat dari benda, yaitu ada yang kasar, ada yang halus, dan juga ada yang basah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan adanya wujud benda yaitu padat, cair, dan juga gas yang benda-benda tersebut memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Dan benda tersebut memiliki bentuk yang beragam atau berbeda-beda. Ada yang memiliki bentuk lingkaran seperti misalnya tutup botol, bentuknya lingkaran. Ada yang berbentuk persegi panjang, misalnya apa yang berbentuk persegi panjang? Yaitu lemari, kemudian buku. Ada yang berbentuk segi empat, kemudian ada yang berbentuk tabung, dan lain-lain ya. Berbagai macam wujud atau sifat benda dan juga berbagai macam bentuknya. Oke, sampai sini. Semoga kalian bisa memahami materi mengenai
sifat, wujud, dan keberagaman serta manfaat dari benda-benda. Sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.